Salat ini adalah syariat yang paling penting dari seluruh syariat yang penting setelah syahadat. Sehingga salat itu tidak bisa ditawar-tawar, kecuali yang memang Allah berikan keringanan atasnya. Maka setiap orang yang sudah mukallaf dibebankan untuk menjalankan syariat, aturan-aturan Allah Ta'ala. Dan aturan yang paling penting dari seluruh perintah Allah adalah salat. Dan aturan yang paling penting dari seluruh larangan Allah adalah menghindar diri dari perkara yang musyrik. Jadi musyrik itu dosa besar, mengerjakan salat itu pahala besar. Fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda orang muslim dengan orang kafir itu salat. Ada orang Islam tapi tidak muslim. Ada orang Islam tapi jahil. Ada orang Islam tapi fasik. Ada orang mengaku Islam tapi munafik. Tapi kalau sudah muslim, insya Allah dia tak masuk bagian orang-orang yang jahil, fasik dan munafik. Apa itu muslim? Orang yang mengamalkan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satu urusan pun yang di muka bumi ini kecuali adalah ketetapan Allah. Tidak ada satu pun yang kebetulan. Maka dengan segala ketetapannya, kita berharap ketetapan itu terus mengiringi kebaikan-kebaikan kita menjadi amal soleh. Atas ketetapan Allah kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kita pada baginda Nabi SAW, menumpang tuah dengan kemuliaannya, karena dia rahmat bagi sekalian alam. Tidak ada sempurnanya kebaikan kecuali kebaikan yang telah Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi risalah bagi setiap manusia agar sampai pada kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang kekal di hari kemudian. Kita berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, maghrib ini kita sudah masuk tanggal 3 Jumadil Awal. Berarti tak lama lagi Jumadil Akhir. Sebulan kemudian Rajab, Sya'ban. Nanti 3 bulan 26 hari lagi, Pak. Berarti 117 hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Baik, ngaji kita maghrib ini si tematik yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yaitu adab dan ahamiyatus shalah. Artinya adab dan pentingnya salat ini kan. Ahamiyatus shalah, ahamiyah itu artinya urgensi, bahasa kitanya kepentingan salat. Tapi yang berkaitan dengan adab dan pentingnya menjaga adab dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab adab dan sunnah dalam keseharian, salat ini adalah syariat yang paling penting dari seluruh syariat yang penting. Syariat yang paling penting dari seluruh yang penting setelah syahadat. Sehingga salat itu tidak bisa ditawar-tawar, kecuali yang memang Allah berikan keringanan atasnya. Maka setiap orang yang sudah mukallaf dibebankan untuk menjalankan syariat, aturan-aturan Allah Ta'ala. Dan aturan yang paling penting dari seluruh perintah Allah adalah salat. Dan aturan yang paling penting dari seluruh larangan Allah adalah menghindar diri dari perkara yang musyrik. Jadi musyrik itu dosa besar, mengerjakan salat itu pahala besar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu Nabi katakan fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda antara orang Islam dan orang muslim dan kafir itu adalah salat. Saya ulangi lagi. Fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda orang muslim dengan orang kafir itu salat. Ada orang Islam tapi tidak muslim. Ada orang Islam tapi jahil. Ada orang Islam tapi fasik. Ada orang mengaku Islam tapi munafik. Tapi kalau sudah muslim, insya Allah dia tak masuk bagian orang-orang yang jahil, fasik dan munafik. Apa itu muslim? Orang yang mengamalkan ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari syariat Islam yang paling utama agar kita mendapat keselamatan, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Lalu seperti apa pentingnya sholat itu? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang panjang nih, dari Abi Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma azinallahu li 'abdin fi syai'in afdaluhu min rak'atain yusallihima wa inna birra liyuzarru ala ra'si 'abdi ma dama fi salatihi wa ma taqarrabal ibadu ila Allah azza wa jalla bimithlihi ma kharaja minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharaja minhu ya Abu Nazar, kharaja minhu min Allah, yakni Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? Tidak ada satupun yang Allah izinkan. Ma azinallah, tidak ada yang Allah izinkan li abdin fi syai'in, kepada seorang hambanya segala sesuatu. Apa segala sesuatu, Pak? Makan, minum, bekerja, tidur, apalah semuanya lah, melebihi daripada sholat. Nah, ini bahasa Nabi ini dahsyat ya, Pak. Tidak ada satupun yang Allah izinkan kepada seorang hamba yang melebihi daripada sholatnya, walau hanya sholat itu 2 rakaat. Allah tidak mengizinkan seorang hamba untuk menyibukkan diri dengan apapun yang lebih utama daripada sholat, walaupun sholatnya hanya 2 rakaat. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak orang yang melebihi kesibukan yang lain ketimbang sholat? Ada ya, Pak? Banyak. Kira-kira warga kita di sini berapa orang nih, Pak? Ini ada enggak 50% warga kayaknya, Pak? Ada, Pak ya? Ada enggak 50% nih dari warga sekitar masjid? Atau kalau satu RT ada enggak nih? Separuh RT, Pak? Separuh RT. Yang lebihnya kemana? Ke masjid juga, tapi masjid tak tahu kita kan. Maka kata Nabi, tidak ada satupun yang Allah izinkan kepada hambanya untuk menyibukkan diri yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat yang ia kerjakan. Kata Imam Abu Nazar, ini makna hadis nih, syarahannya. Kita sebenarnya di muka bumi ini diutus oleh Allah menjadi seorang hamba tuh. Pekerjaan kita tuh sholat, Pak. Baru pekerjaan yang lain. Mana dalilnya? Pada surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, untuk menjadi kulinya Allah, menjadi babunya Allah, menjadi pesuruhnya Allah. Dan pesuruhnya Allah itu pekerjaan yang paling Allah bebankan kepadanya. Beban namanya kan? Yang Allah wajibkan kepadanya menjadi seorang hamba itu adalah sholat. Lalu kita lebih mengutamakan yang lain ketimbang sholat. Kira-kira kita cocok tak disebut hamba Allah? Nah, ini kira-kira apa namanya? Maka orang mau jadi hamba Allah nih, ya sholat. Kalau tak sholat tak sebut hamba Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seperti apa adab menyempurnakan sholat? Nah, ini kita bahas lagi, kita lanjutkan hadisnya. Sesungguhnya wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu akan dicurahkan kepada seorang hamba selagi ia sibuk dalam sholatnya. Jika ia memperbaiki sholatnya, berarti dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kalau ia memperhatikan sholatnya, berarti ia memperhatikan hubungannya dengan Allah. Maka siapa-siapa yang terus memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan hambanya. Seorang hamba Allah tidak akan mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling utama. Kita tak akan bisa mendekati Allah kecuali dengan sesuatu yang paling utama.
Apa itu? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Imam Abu Nazar, apa yang datang dari Allah? Yang datang dari Allah itu adalah Al-Quran dan sholat. Dua tuh, Quran, sholat. Quran langsung diantar oleh Jibril kepada Nabi SAW, dikirim wahyunya. Sedangkan sholat Nabi dibawa, Pak. Jadi kalau mau berhasil hidup ini dua aja, Quran satu, sholat satu. Quran satu, sholat satu. Pergilah merantau kemana aja, karena ia senantiasa berhubungan dengan Allah dan ia senantiasa berpedoman dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu karena ini pekerjaan paling profesional, harusnya inilah yang harus paling kita perhatikan. Ada orang profesional dalam bidang kedokteran, maka dia ambil gelar sampai gelar spesialis 1, 2, 3 sampai profesor, Pak, untuk dapat ahli bidang kedokteran. Tapi apakah dokter menyelamatkan dirinya dari azab Allah? Belum tentu ya, Pak. Seorang ingin ahli ekonomi, dengan sungguh-sungguh dia belajar ekonomi, kena profesionalisme bidang ekonomi, S1, S2, S3, paham dia, akhirnya jadilah profesor ekonomi. Alhamdulillah, bagus ilmunya untuk fardu kifayah. Tapi bagaimana hubungannya dengan Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kita hari-hari. Ada orang ingin profesional bidang pertanian, dia tuntut ilmu pertanian sampai gelar profesor doktor. Tapi kalau dia lupa dengan profesionalisme dia ada sebagai hamba Allah, maka rugi, sangat rugi. Apa profesionalnya? Harusnya kita S1, S2, S3 profesor bidang sholat, Pak. Ya, karena pekerjaan kita paling utama kita kan sholat. Kita lebih mengutamakan pekerjaan cari duit ketimbang pekerjaan menjadi hamba Allah. Mencari duit ini sebenarnya untuk menolong orang. Duit itu hadiah orang kepada kita. Tapi dengan sholat ini adalah bagaimana kita mampu selamat, agar kita ngerti apa yang permintaan paling besar dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, agar kami tak melakukan kesalahan, seperti jalan yang telah kau berikan kepada orang-orang mendapat nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demi Allah, kita tidak akan dapat nikmat kalau kita tak masuk 4 golongan ini. Kita tak akan dapat nikmat kalau tak masuk golongan 4-nya. Nabi kita tak masuk, siddiqin tak masuk, tak tidak. Syuhada kita belum mati syahid. Setidaknya golongan yang keempat lah menjadi orang-orang soleh. Apa itu orang soleh? Kata para ulama, kalau salah cepat minta ampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita ke kaji. Lalu pertanyaannya, seperti apa profesionalisme kita di dalam sholat? Sama nak profesional kita di bidang kerjaan kita, Pak? Misalnya, salah sebut, Pak, nanti tersinggung orang. Hasil penelitian kami, dari 100 orang yang sholat, mahasiswa, Pak, yang betul-betul profesional dalam sholat itu boleh dikatakan 0,01%. Seperti apa ukurannya? Ukurannya mulai dari mengerti arti bacaan sholat. Kan profesional sholat itu mulai dari ngerti bacaan dulu. Mulai dari niat, kalau pakai mazhab Syafi'i tentu lafaz niat, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca suratul Fatihah, lalu membaca ayat-ayat pilihan, lalu kemudian dia ruku, lalu dia i'tidal, lalu dia sujud, duduk di antara dua sujud, lalu dia duduk lagi, kemudian dia sujud, kemudian dia naik, atau kemudian dia tasyahud akhir, kemudian dia salam. Hasil penelitian kami, dari 100 orang yang sholat, hanya 0,8% saja yang mengerti arti bacaan sholat, kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Iya kan, Pak? Ya. Ini udah ngerti semua nih, alhamdulillah. Kalau profesional seperti itu, adab sholatnya seperti itu. Kalau kita ingin profesionalisme, ini bab-bab tentang profesionalisme sholat. Lalu baru kita menghayati makna-makna yang terkait di dalam sholat. Betul, Pak. Itu satu arti bacaan sholat. Yang kedua, kalaulah profesional sholat itu adalah kewajiban yang paling utama sejak kita menerima SK sebagai manusia. Kan SK kita sebagai manusia hamba Allah. Lalu dengan hamba Allah Ta'ala, Allah beri kita bonus sampai umur 13 tahun sampai balik untuk belajar jadi orang. Sampai umur 13 itu 14 tahun balik kita, maka saat itu kita sudah di-SK-kan menjadi orang. Menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang punya tugas besar. Maka tugas utamanya kepada Allah mengabdi, kepada sesama dia berbagi. Tugas pengabdian utamanya adalah sholat.
Artinya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan pada orang beriman pada waktu yang ditentukan. Waktunya ada dua kata ulama. Satu, waktu masuk salatnya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang kedua, waktu pertama sekali dia mesti mendirikan salat. Kapan Pak? Waktu balik. Hasil penelitian kami pula, dari 150 orang menjadi responden, tidak ada satupun yang tidak meninggalkan sholat sejak baliknya, kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Ya kan Pak? Kan profesional sholat pertama ngerti arti bacaan sholat sejak kita sekolah. Lalu yang kedua, profesional mengerjakannya. Tugas utama sholat itu sejak kita diwajibkan terima SK. SK kan kita sejak balik. Saya terima SK jadi dosen sejak tahun 2008. Kemana-mana aja tak ada saya ngajar. Baru ngajar saya 2015. Udah berhenti kan saya jadi dosen Pak. Maka kita ketika menerima SK bagi manusia, tugasnya adalah sholat. Umur sampai 14 tahun atau 13 tahun sebelum balik itu, kerja kita belajar. Terima ijazah jadi hamba Allah. Kerjalah. Ijazahnya adalah jadi insan, tugasnya jadi Abdullah. Jadi hasil penelitian kami dari 150 orang, tidak ada satupun yang tidak pernah meninggalkan sholat sejak balik, kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Ya kan Pak? Apa tidak pernah tinggalkan sholat kan sejak balik? Tidak pernah, karena bapak ini baliknya umur 30 tahun. Ya. Umur 30 baru balik, ada yang umur 35 baru balik. Yang selebihnya tuh, ini dia. Awak tak pernah meninggalkan sholat Ustaz sejak awak balik, tapi balik awak tobat umur 35. Dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepakat para ulama ahli fikih, harusnya profesionalisme itu sejak kita balik. Maka siapa yang meninggalkan sholat, baik sengaja atau tak sengaja, bukan dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan gila, bukan dalam keadaan kafir, dan dia baru bukan mu'allaf, tapi dia sudah mukallaf, maka baginya wajib mengkodok sholat yang dia tinggal dalam keadaan dia mukallaf. Bapak udah ganti belum? Enggak kan Bapak Ibu sini enggak ada yang meninggalkan sholat. Kan responden saya itu aja cuma. Nah ini kalau ngaji-ngaji gini tersinggung nanti orang kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perhatikanlah sholat kata Nabi. Ajarkan anak-anak kalian umur 7 tahun sholat. Umur 10 tahun kau tak sholat, pukul dia. Umur 14 tahun beri tanggung jawab benar dia, sehingga dia berani bertanggung jawab. Udah jadi pemimpin dari 14 tahun tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari dua penjelasannya, ada nak yang tak pernah meninggalkan sholat sejak balik? Mudah-mudahan ada lah ya. Tapi kami beruntungnya punya orang tua yang memperhatikan sholat. Nah, itulah pula untungnya. Dari kecil kau tak sholat, kena lempar dalam sungai, pukul lagi Pak, pakai cambuk. Maka kata Nabi umur 7 tahun ajarkan, umur 10 tahun kau tak sholat pukul. Ada nak Bapak Ibu mukul anak-anak sholat? Kenapa? Karena menganggap sholat itu biasa-biasa saja. Padahal tidak ada satupun yang paling utama dari semua pekerjaan kita, lebih utama daripada presiden, dokter, semua yang kita anggap hebat. Tak ada yang paling hebat itu sholat. Perhatikanlah sholat, karena dia adalah, kata Nabi SAW, as-sholatu miftahul jannah, sholat itu pintu surga. As-sholat itu adalah kesejukan mataku. Takkanlah bisa kita masuk surga kecuali dengan melalui perintah Allah dengan sempurna mengerjakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini aja lah dulu ya, dua ini aja sebagai dalil. Makin kita gas nanti payah kita Pak. Jadi mulai malam ini sudahlah, yang telah berlalu kalau kita ingat gantilah. Kalau ingat, kalau tak ingat bertaubatlah. Tapi yang namanya utang, para ulama Syafi'iyah menyebutkan catat dan ingat yang kita ingat. Kami tak ingat lagi Ustaz, ingat aja lah, hitung usia balik 14 tahun. Rata-rata sholat cuma maghrib sama zuhur misalnya. Yang sering tinggal 3 sholat. Hitung baru mulai baliknya umur 20 tahun. Baru mulai betul-betul melaksanakan sholat tak ada tinggal umur 20 tahun. Berarti ada 8 tahun tinggal sholat. 3 hari tiap sholat 3, berarti setiap hari 2. 2 kali 8 tahun. Kodoklah tuh 8 tahun. Besok Ustaz Khoir Kusari tanya sama dia. Dia kan fikih 4 mazhab tuh sholat. Macam mana cara mengkodok sholat. Kedua kan, satu kalau kita hitung 1 bulan pernah tinggal, kerjakan di waktu-waktu yang kita tahu, pas 30 hari selesai. Atau hitung semua waktu sholat yang pernah kita tinggal,
kerjakan sebanyak kita sanggup. Seperti Nabi SAW pernah meninggalkan sholat ketika perang Khandaq. Kita kan tidak pernah meninggalkan sholat, Pak. Nabi tak mengerjakan sholat, bukan meninggalkan sholat. Tidak mengerjakan sholat zuhur, tidak mengerjakan sholat asar, tidak mengerjakan sholat maghrib karena perang. Kemudian selesai perang ba'da isya, baru Nabi mengerjakan 4 sholat sekaligus. Zuhur, asar di qada, maghrib dan isya di jamak takhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Dalam adab, dalam soal ini ada 2. Satu ada namanya kaifiat, yang satu namanya adab, yang satu namanya sifat. Kaifiat solat itu tata cara. Caranya itu sudah dijelaskan oleh fikih 4 mazhab. Menurut mazhab Imam Malik seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Itu kaifiat. Ada yang tangannya gini, ada takbiratul ihramnya gini, ada takbiratul ihramnya gini, ada takbiratul ihramnya gini, ada yang takbiratul ihramnya gini. Yang penting tak ada takbiratul ihramnya yang kayak gini. Itu beda pendapat. Kata Bang Mumbai takbiratul ihramnya gini, itu lain lagi tuh. Ya. Ini bab kaifiat, bab tata cara. Oh, yang sunnah tuh gini, tak usah diperdebatkan. Karena bagi orang yang tak punya tangan gimana pula? Yang sunnah gini kalau ndak bid'ah. Yang tak punya tangan gimana? Tuh gini. Allahu Akbar. Ya kan? Itu kaifiat aja, Pak. Mana yang betul? Ala sodri di atas dada, tahta sodri di bawah dada. Yang penting tak ada di bawah leher. Tapi sekarang ada pula apa yang di bawah leher? Oh, gini. Ini masih bab kaifiat. Kemudian duduk tahiyat, membaca tasyahud. Tangannya asyhadu alla ilaha illallah tuh goyang-goyang atau tak goyang-goyang. Yang satu bilang sunnah goyang-goyang. Apa yang tak goyang-goyang tak sunnah, bid'ah. Ada kan gitu, Pak? Ini kan bab-bab yang ikhtilaf. Artinya apa? Kalau tak dibuat nih, Pak, yang tangannya tak punya gimana? Yang tak punya tangan. Itu gini-gini pula dia. Ini bab kaifiat. Kenapa? Karena sholat itu yang penting rukunnya terpenuhi. Niat. Apa lagi, Pak? Fatihah. Kemudian ruku, kemudian diri iktidal, kemudian sujud duduk antara 2 sujud, dan sampai ujungnya dengan salam. Terserah dia mau baring kan, dia mau duduk kah, mau tak punya tangan kah, yang penting dia masih berakal, sehat dan waras. 13 rukun itu dilakukannya dengan tata cara yang telah ditujukan. Tapi bab adab tata cara, adab-adab yang berkaitan dengan kesempurnaan keteraturan sholat itu perlu diperhatikan. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Mubarak, adab sholat itu dibagi 3. Ini pasal 3 kali pertemuan nih, Bang. Pertama adab sebelum sholat, yang kedua adab ketika sholat, dan yang ketiga adab setelah sholat. Kita kan selalu nyebut adab sholat ya. Sebelum sholat itu ada adab. Pentingnya sholat itu Allah perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat. 1 dalam surah An-Nahl. Apa kata Allah? Ini adab sebelum sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, hai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ulu washrabu wa la tusrifu wa innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, kata Allah, siapa-siapa yang mau mendirikan sholat, pakai baju kalian terbaik setiap kalian datang ke tempat sholat kalian, ke tempat sujud. Ya bani Adam, khuzu zinatakum, hai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian, inda kulli masjid, setiap kalian berada di tempat sujud. Ini pakai baju TB, jumpa gubernur tak tanggung bajunya keren. Pas pergi sholat bajunya ya Allah ya Rabbi, koyak sini. Bukan tak punya baju. Saya dulu, Bu, waktu sekolah di Malaysia, sholat tahajud saya pakai baju singlet apek tuh, yang pakai ada krek sini kan, untuk orang naik haji tuh. Ada ustaz namanya kakak senior kami, Ustaz Izzat Muhammad Daud, dosen Jambi. Dia satunya dari Maroko. Pas selesai saya sholat langsung dipanggilnya, Linda sini katanya. Nanti antum ke kampus pakai baju kaos ini aja ya katanya. Nanti jam berapa mau kampus? Jam 8 bang. Jumpa siapa? Jumpa Profesor Sukiman Sarmani. Sampai sekarang saya masih ingat namanya. Dah usah pakai baju yang lain, pakai baju kaos ini aja untuk ke kampus. Ngapa bang sholat? Antum kenapa sholat pakai baju kaos nih katanya? Nanti antum mau jumpa Profesor Sukiman Sarmani pakai baju bagus. Sholat ini antum sedang bertemu dengan Allah. Antum sepele sama Allah katanya. Semenjak itulah tak pernah lagi saya pakai baju kaos, Pak. Tahun 2002 waktu itu. Dia marah ya saya.
Untuk jumpa dosen aja antum pakai baju bagus. Masa bertemu Allah antum sembarangan? Kecuali kalau tak punya. Ternyata ada ayatnya, ya bani Adam huzu zinatakum inda kulli masjid. Ayat Adam, pakai baju terbaik kalian setiap kalian berada di masjid. Masjid mana yang kata ulama? Setiap kita berada di tempat sujud, di atas sajadah kita, asal mendirikan sholat. Ini yang terbaik belum nih Pak? Tengok kanan ya. Oh iya terbaik semua nih. Yang terbaik nih. Alhamdulillah terbaik. Mengkeren nih. Keren jemaah Munawarah nih. Tak ada yang meninggalkan solat sejak balik. Alhamdulillah. Udah mengerti bacaan solat semuanya. Alhamdulillah. Baju-baju solatnya pun luar biasa. Alhamdulillah. Ini layak mendapatkan surganya Allah. Nanti kalau ibu duluan, bapak duluan, ingat-ingat saya Pak. Ya bunda ya. Ada bunda saya tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini bab sebelum solat. Pakaian. Pakaian solat tuh pilih. Pakaian beroleh aja dipilih. Pakaian ke pasar dipilih. Pakaian solat. Yang mana pakaian solat? Pakaian kemuliaan. Pakaian menghadap Allah Ta'ala. Pertama menutup aurat. Yang kedua yang memang bagian dari sunnahnya Nabi SAW. Pakai komis, pakai sarung. Kalau hitungannya Pak, Nabi itu pakai celana atau pakai sarung? Pakai sarung Pak. Nabi tak, celana itu Salman Al-Farisi. Tapi termasuk adab yang baik lah menggunakan celana. Tapi kalau sholat pakai baju kaos Pak, tak pas betul Pak. Iya. Apalagi baju kaosnya pendek, tak pula masuk dalam. Rata-rata orang pakai baju kaos sholat ketika sujud atau ruku itu pinggangnya terbuka. Ketika sujud itu terbuka pinggangnya Pak. Rasa-rasa nak masukkan pasir ke belakang pinggang itu. Kenapa? Tulisannya di belakang Sony, GT Man, nampak semua. Iya Pak. Di masjid ini tak ada. Makanya ini baju udah bagus semua. Tengok Bapak singgah sholat zuhur tuh macam-macam. Baju sholat Pak. Yang lebih parah lagi celananya sempit sesempitnya. Celananya pisaknya sempit, bajunya tuh pendek. Kalau udah sujud, la ilaha illallah. Kita di belakang dia pula tuh. Nampak tuh memang, nampak Pak. Jitimen macam-macam lah tulisannya. Apalagi yang bajunya bertulis-tulis pula. Pilihlah nomor 3 kata di belakang kan. Tapi bukan pilihan gubernur Pak, yang lain. Ya, misalnya di sini tulis ya kan. Coplos gitu kan. Pasal lah ini. Siapa nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pakaian itu. Ada enggak kita udah perhatikan pakaian sholat kita Pak? Ada enggak Pak? Ada ya? Pakaian. Kemudian wangi-wangian, disunahkan menggunakan wangi-wangian. Pergi ke pesta kita wangi-wangian, jumpa orang cuma ini pergi wangi-wangian. Maka orang yang wangi-wangian ini disukai oleh para malaikat, insyaallah. Yang ketiga, adab sebelum sholat, pakaian. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, bulan kemarin kita sebut juga kan? Hai orang-orang beriman, jika kalian mendirikan sholat, perhatikan wudhu kalian, basuh wajah kalian dan basuh tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala dan usap kaki sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kamu sedang junub maka bersucilah, mandilah. Hasil penelitian kami pula, Bu. Karena saya ini dosen pendidikan agama, jadi meneliti orang praktek sholat gitu. Maka ketika berwudhu nih, dari 10 orang yang berwudu, cuman 1 orang yang asbahul wudu. Yang kata Nabi, siapa yang menyempurnakan wudu dan wudunya tak berbicara, dia sempurnakan basuh wajahnya, basuh tangannya sampai ke siku, dia usap kepala dan dia usap kaki sampai kedua mata kaki, lalu dia berdoa, dia baca Allahumma asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Maka baginya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut emaknya. Tapi hasil penelitian kami pula, rukun wudhu itu ada 6. Rukun bersuci itu 6. 1 niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, bukan siku sampai ke tangan. Dia ada basuh tangan sampai ke siku Pak, diputarnya. Tangan sampai ke siku. Mengusap kepala, bukan cuil, usap. Kemudian baru mengusap kaki, bukan siram. Mengusap kaki dan sampai kedua mata kaki. Dari 10 orang yang kami tengok di satu masjid di Padang, bukan Munawarah. Ya. 1 orang saja yang betul-betul ambil wudhunya. Ketika itu zuhur, saya penelitiannya waktu zuhur. Habis itu langsung saya selesai meneliti sebentar, kajian qobla zuhurnya saya ngisi.
Dan saya sampaikan tentang wudhu tuh. Besok saya tengok lagi orang yang sama juga, sama aja, tak ada perubahannya. Kecuali masjid Jemaah Masjid Al-Munawwarah. Mana dia wudhu tuh bersih, kata Nabi, disebutkan dalam kitab Imam Munawwarah adab wudhunya, kita bab sebelum sholat. Adab wudhu itu kan bagi 3. Satu, adab yang berkaitan dengan wajib wudhu. Yang kedua, yang berkaitan dengan sunat wudhu. Yang ketiga, berkaitan dengan afdal wudhu. Mana yang wajib wudhu? Niat dulu. Kata Imam Ahmad, bismillah adalah niatnya wudhu. Nawaitu wudhu lirab'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Siapa yang tak membaca bismillah di awal wudhu, boleh baca di tengah, boleh sebelum dia selesai membasuh kakinya. Siapa yang tak mengucapkan bismillah atau tak mengucapkan lillah pada bagian wudhunya, maka tak ada wudhu baginya, tak ada bersuci baginya, hanya basuh-basuh saja. Nah, bismillah ini menjadi bagian. Yang kedua, orang yang berwudu dalam mazhab Syafi'i, kita kan niatnya rilafil hadasi. Wudu itu kan membuang hadas kecil. Maka seseorang yang menyempurnakan wudu, setelah dia seseorang yang memperbaharui wudu, padahal dia tidak dalam keadaan berhadas, tidak kentut, tidak keluar dari dua lubang, tidak keluar dari lubang dubur dan tidak keluar dari lubang kubul, yaitu istinja besar atau istinja kecil, angin atau buang air besar kecil. Tidak ada keluar, hanya dia memperbaharui wudunya, tidak berhadas, maka baginya makruh mengucapkan lirafil hadasi. Dan kita mazhab Syafi'i kadang-kadang masih ada wudu pun tetap aja, nah itu wudu lirafil hadasi. Padahal kita tidak sedang angkat hadas. Maka bagi yang tidak berhadas cukup membaca bismillah nawaitu wudu lillahi ta'ala. Bapak Ibu kayak gitu tak? Pakai lirafil terus atau tidak pakai lirafil? Pantang jumpa air kalau mazhab Syafi'i pakai lirafil terus. Ini sekarang kita tidak batal wudu, kita ambil wudu. Nanti kita tak dulu, kita memperbaiki wudu, kita baca nama itu wudu lirafil hadasi. Padahal kita tidak sedang berhadas. Saya berwudu ngangkat hadas kecil, kita sedang tak berhadas, tak perlu menyebut lirafil hadasi. Kata Imam Ahmad, makruh mengucapkan itu. Makruh maknanya hindarkan. Cukup membaca bismillah nawaitu wudu lillahi ta'ala. Lalu bagian dari sunatnya wudu, niat tadi kan, sunatnya wudu mana? Membasuh kedua tangan dengan membaca bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Ada baca gitu Pak? Ini doa yang disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Coba Bapak Ibu sama-sama, bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. 1, 2, 3. Kan tinggal yumna ya, tapi udah ngamalan udah. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Kebaikan yumna itu kebaikan, keberkahan. Kata para ulama, siapa yang melazimkan baca doa ini ketika membasuh tangan, Allah kasih 2 keutamaan. Pertama, dimudahkan dapat rezeki yang halal. Yang kedua, dimudahkan bayar utang. Dia ada orang mudah berutang tapi pelit bayar utang. Bahaya ya Pak. Nanti bab utang lah, kita bab wudu aja dulu. Setelah membasuh tangan lalu berkumur-kumur. Kumur-kumur. Dan beristinsaq dan beristinsar. Masukkan air ke mulut, lalu masukkan air ke hidung, lalu keluarkan. Alhamdulillah kalau pilek paling sehari. Alhamdulillah jauh dari pilek. Itu sunat. Karena dia sunat, kita meninggalkan. Padahal dia bagian dari kesempurnaan wudu sebelum sholat. Setelah istinsaq dan masuk kumur-kumur, kemudian istinsaq masuk mulut hidung, tak perlu lagi kita nyukil-nyukil hidung kalau udah istinsaq Pak. Itu upil-upil tuh copot semua tuh Pak. Kalau udah istinsaq tuh itu copot semua, bulu hidungnya pun bisa terbang, apalagi cuman upil. Betul Pak. Saya dengan Bang Eri, Ustaz Eri, waktu di Madinah ada jemaah ngupil, kemudian banjir darah. Apa kata beliau? Ini gara-gara ngupil, itu tuh dingin sekali. Apa gitu Bang sebenarnya? Rasulullah kan tak ada yang boleh ngupil. Rasulullah kan ajarkan istinsaq dan istinsar. Nanti upil itu keluar sendiri. Cobalah kita tes. Pergilah kami ke wastafel. Kami tes. Sampai 3 kali. Memang keluar semua. Meletus-letus, lempar-lempar dia terbang. Kalau istinsaqnya betul Pak. Jadi menghirupnya itu pas dia sampai ke sini Pak, Bu, langsung hembuskan. Nah, ini adab sebelum sholat. Jadi 1 pakaian, yang kedua wudu. Setelah itu, setelah berwudu sempurna, dalam wudu itu istinsaq baru basuh tangan. Min aidin ilal marafiq kan? Wajah dulu. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Mana yang wajah? Semua yang ada ke depan.
ke depan. Ibu gara-gara bedak bu nak pergi beroleh, produknya mahal ini ya. Lipstiknya mahal pula, segan lah dia takut rugi. Dah 250 tadi ke salon, terpaksalah beruduknya gini. Ngapo takut hilang bedak dan ginjunya. Kalau seperti itu tak sah uduknya Bapak Ibu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wajah diusap, paghsilu, mandikan, basuh. Wa aidiakum, tangan kalian ilal marapik, tangan sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan. Ini gara-gara airnya kerannya gini Pak, airnya gini ambil uduk. Dari siku ke tangan, banyak. Tanya, sudah tuh kepala usap kata Nabi, usap kalau di dalam kitab Al-Um tuh usapnya seperti ini. Telinga, tapi kebanyakan ada yang kayak gini. Ada lagi yang kena rambutnya, pakai minyak rambut. Ada yang di sini dia. Kenapa di sini? Yang penting sah kan? Iya sah tapi tak adab. Sah itu sah tapi kurang adabnya. Telinga tuh ini Pak. Satu masuk sini baru putar. Kemudian setelah itu baru kita mau mengusap kaki. Kaki itu diusap, bukan disiram saja. Ini gara-gara pakai keran, usap pakai tangan. Lalu setelah itu berjalanlah menuju masjid atau ke tempat sholat kita. Kalau kita keluar dari rumah, langkah kaki kiri keluar rumah, bukan kaki kanan Pak. Bismillah, Allahumma apa bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maka doa pergi ke masjid itu spesial. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nur, wa fi sam'i nur, wa fi basari nur, wa an yamini nur, wa min fawqi nur, wa min tahti nur, Allahumma a'tini nur. Ada doa gitu Pak? Ada, alhamdulillah. Bapak ada Pak? Jawab aja lah, ada Pak? Ada gitu Pak, alhamdulillah kan? Ya Allah, aku mohon kepadamu penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, hatiku cahaya, depan kiri kanan muka belakang cahaya. Allahumma a'tini nur, jadikanlah aku cahaya. Alhamdulillah Bu, saya beruntung betul, karena saya punya istri namanya Nur. Jadi kalau saya ke masjid, nama istri saya tersebut terus. Setelah sampai di masjid, atau kita tak ke masjid, kami sholatnya di rumah Ustaz. Dari mana membaca doa itu? Menjelang sampai ke sejadah, kata Imam Ibnu Mubarak, maka bernasuklah ke masjid, berdirilah di atas sujud, tempat sujud kalian dengan kaki kanan. Ini kalau masuk masjid aja kaki kanan. Pas berdiri di atas sejadah sembarangan. Kan masuk masjid, masuk sejadah, tempat sujud. Ahabbal bilad masajiduha. Satu negeri ini yang paling Allah suka adalah tempat sujudnya. Walau Bapak Ibu sholatnya misalnya di rumah, berdiri di atas sejadah itu tetap dengan kaki kanan, karena dia adalah tempat sujud. Udah kayak gitu Pak. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dan sunnahnya bagusnya Bapak ini pakai sejadah, ngelipatnya Pak kaki sama kaki, kepala sama kepala. Itu adabnya. Jadi ngelipatnya gini, bukan gini. Ya kan, dia dua tuh kan. Ini tempat sujud, ujungnya tempat sujud, ini tempat pijak. Lipatnya gini, ya kan? Baru dilepur. Kalau kita lipat gini, kepala sama kaki kayak ketemu dia kan. Ini kalau babnya sah-sah aja, tapi kita namanya adab. Adab tuh keteraturan yang paling Allah senangi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu Pak, berdirilah di atas tempat solat kalian. Yakinkanlah itu bahwa solat yang paling terakhir. Setelah itu tak lagi bisa bersolat. Maka kata Nabi kan, solatul muwaddi, ini solat terakhir. Maka hadirkan kebesaran Allah. Ucapkan apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kata Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan sebagian yang lain ulama menyebut bacalah doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Lalu usalli fardal isya raka'atain arba raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Itulah pas niat. Bagi siapa-siapa yang khawatir dirinya waswas, maka disyariatkan berniat. Tapi siapa-siapa yang tidak waswas, tidak disyariatkan berniat, melapaskan niat. Yang penting dia berniat. Maka Imam Syafi'i menyebut, aku mensyariatkan melafazkan niat agar tidak was-was. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali tidak mensyariatkan berlapaskan niat kecuali was-was. Bapak mau pilih mana? Tidak melapaskan niat, tidak apa-apa, supaya tidak, kalau tidak was-was. Kalau was-was, kata Imam Syafi'i, aku mensyariatkan supaya tidak was-was. Apa beda antara keduanya Pak? Kata para ulama, Imam Syafi'i ini berhati-hati.
maka angkatlah takbir. Jadi niatnya di mana Pak? Diangkat takbir itu. Kalau kita memang belajar adab mazhab Syafi'i, maka takbiratul ihram itu bukan gini Pak. Allahu Akbar. Enggak. Ada juga Allahu Akbar. Enggak. Ini dalam kitab adab disebutkan takbiratul ihram. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan takbir itu disitulah gerakan takbir bersamaan dengan memasang niat. Jadi takbirnya itu Allahu Akbar. Nah, itu mazhab Syafi'i Pak. Kalau mazhab Hambali Allahu Akbar. Kalau yang tak pakai mazhab, terserah dia aja lah. Ya, sampai sini dulu. Bab adab sebelum sholat. Nanti bab adab sholat, tolong sebelum pertemuan pekan bulan depan kita sudah hafal arti bacaan sholat. Bisa Bu? Nah, yang ibu-ibu hafal aja dulu. Terutama bacaan-bacaan yang menyempurnakan kedekatan kita kepada Allah. Jadi dari hasil penelitian kami, dari 100 orang hanya 8 orang yang bisa menerjemah arti bacaan sholat, dan dari semua yang ikut itu hampir semua salah. 92 orang itu semuanya salah, itu adalah arti bacaan doa iktidal. Hampir semua tak tahu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semuanya hafal, tapi dari 100 itu 92 orang tuh hafal tapi tak ngerti. Yang 8 orang tuh ngerti, alumni pesantren. Nah itu pula yang 92 tuh tak ngerti. Dia tahu tapi tak tahu artinya. Sedangkan bacaan tasyahud ada separuh-separuh betul. Bacaan sujud ada yang betul. Doa di antara dua sujud, doa di antara duduk di antara dua sujud itu banyak yang betul. Tapi iktidal tuh hampir semuanya salah kecuali yang 8. Dan alhamdulillah kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Itulah spesialnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Bapak Ibu maafkan saya nak. Masalahnya ini agak-agak menguliti ngaji malam ini. Maaf tak? Alhamdulillah, maafkan saya ya Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita sambung bab ahamiyatus shalah fi waqtihas shalah. Pentingnya salat di waktu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.